Kasus viral di Surabaya, seorang pengusaha menahan ijazah karyawannya. Bagaimana menurut pandangan hukum? Bolehkah hal ini terjadi? Nah, kalau kemudian kita lihat dari Perda Jawa Timur, di pasal 42 jelas, tegas melarang pengusaha untuk menahan dokumen asli yang melekat pada pribadi karyawannya. Ya. Tetapi apakah kemudian ketentuan ini sudah bijak? Apakah ketentuan ini sudah adil? Sudah benar? Nah, saya ingin mendekati dari dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan teori penafsiran hukum, dan yang kedua adalah pendekatan prinsip berkontrak. Dari teori penafsiran hukum, kita ada dua pendekatan yang ingin saya gunakan. Pertama adalah teori penafsiran hukum sistematik, dan yang kedua adalah teori penafsiran hukum teleologis. Dari penafsiran hukum sistematik, di undang-undang kita tidak menemukan larangan bagi pengusaha untuk menahan ijazahnya. Lalu apakah ini bisa kita katakan bahwa pemerintah daerah telah melampaui kewenangannya? Belum tentu, karena bisa jadi ini merupakan kewenangan otonom yang dimiliki oleh daerah. Tapi untuk apa penggunaan kewenangan otonomi ini? Karena biasanya kewenangan otonomi ini digunakan berkaitan dengan hak yang melekat pada daerah dan juga berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh daerah. Lalu penggunaan ini apa? Maka kemudian kita harus melangkah pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan teleologis. Apa kegunaan dari penahanan ijazah ini? Saya melihat memang penahanan ijazah ini memang kepentingan dari pengusaha. Pengusaha ingin memastikan bahwa karyawannya bekerja sesuai dengan kontrak. Kalau kontraknya 2 tahun umpama, dia dapat menyelesaikan 2 tahun itu di perusahaannya tanpa di tengah-tengah berpindah ke perusahaan lain. Karena akan sangat rugi pelaku usaha itu manakala karyawannya yang sudah dilatih, sudah dididik, sudah dikasih pengalaman, ketika sudah memiliki semuanya, malah kemudian dipakai kemampuannya itu untuk bekerja di perusahaan lain. Itu tentu sangat rugi pelaku usaha itu sendiri, ya. Oleh karena itu, menurut saya, memang pemerintah harus bijak dalam hal ini. Bagaimana kemudian aturan itu tidak merugikan pelaku usaha dan juga tidak merugikan para pekerja. Saya melihat di Jawa Tengah ini ada surat edaran yang menurut saya cukup bijak, ya. Saya bacakan ya di sini. Ada pengecualian di Jawa Tengah itu di mana pengusaha boleh menahan ijazah pekerjanya. Kalau satu umpama penahanan ijazah pekerja hanya dimungkinkan bagi pekerja yang mengikuti sekolah, diklat, kursus yang dibiayai oleh perusahaan minimal 3 kali upah minimum kabupaten kota. Yang kedua, disepakati para pihak, ya. Dan yang ketiga, kesepakatan tidak menghilangkan hak karyawan untuk menggunakan ijazahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Sedangkan yang terakhir, penahanan ijazah maksimal dilakukan selama 2 tahun dan ada jaminan keamanan ijazah dari pengusaha. Apabila perjanjian kerja telah berakhir, maka ijazah wajib dikembalikan. Nah, menurut saya ini cukup bijak karena juga memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Dari prinsip berkontrak sendiri sebetulnya kita kenal ada 2 prinsip. Pertama adalah freedom of contract, yaitu kebebasan berkontrak. Artinya masing-masing pihak bebas menentukan materi apa yang akan dikontrakkan. Yang kedua adalah good faith atau goodwill, iktikat baik.
ya, ada iktikat baik dari kedua belah pihak. Contoh umpama pelaku usaha menjamin keamanannya, pelaku usaha akan memberikan sewaktu-waktu pekerja itu butuh ijazah itu, tetapi juga kebutuhannya itu bukan untuk berpindah kepada perusahaan lain, katakanlah tidak mengganggu, tidak merugikan perusahaan yang ditempati itu. Kira-kira begitu. Artinya memang kalau saya melihat Perda Jawa Timur yang tahun 2016 kalau nggak keliru ya, ini sudah cukup tua sebetulnya. Perlu kemudian diupdate kembali dengan menghadirkan para stakeholder, entah itu serikat buruh, pelaku usaha, pertemukan mereka, cari titik tengahnya. Apa sebetulnya yang kemudian dapat diatur oleh pemerintah Jawa Timur yang tidak terlalu merugikan pengusaha, karena bagaimanapun pengusaha ini kontribusinya besar terhadap negara, baik pada pembangunan maupun pada pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. Ya, dari sini menurut saya alangkah lebih bijaknya pertemukan kedua belah pihak, cari titik tengahnya untuk kemudian disepakati dan menjadi muatan isi dari perda yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.